guys, balik lagi nih sama channel SKR 7 Prime. SKR 7 Prime. Nah guys, balik lagi nih kalian sama channel SKR 7 Prime. Channel yang ngebahas tema-tema itu yang lagi viral dan tema yang relate-relate banget, Mas. Ya, apalagi nih sekarang ini menurut gua lagi yang viral di kalangan sosial media dan di televisi, Mas. Apa itu, Mas? Kayaknya orang ini baru banget itu diputus kerja ya. Ya. Ya, sama presiden kita tercinta Prabowo. Ya. Diputus kerja selang berapa hari langsung jadi apa, Mas? Tersangka. Itu kalau menurut gue sih parah banget ya. Soalnya kan dia itu kan BGN ya, kepala BGN Kepala ya, Mas ya? Badan Gizi Nasional tepatnya. Ya kan, kepala Badan Gizi Badan Nasional. Gizi Nasional ya, Mas ya. BGN. Itu menyangkut ke seluruh rakyat Indonesia. Betul, se-Indonesia. Se-Indonesia. Bahkan mau ini ke luar negeri kan, mau diarahkan rencananya. Iya, betul banget. Itu tuh kalau menurut gua ya parah ya. Itu kan duit dari rakyat untuk rakyat, ya kan? Ini duit dari rakyat untuk kantong sendiri. Waduh, seru sekali ini pembahasannya. Ini baru patut diduga loh, Mas. Ya kan? Iya. Tapi udah tersangka kok. Iya, udah tersangka. Udah tersangka kan? Iya. Apalagi sekarang tuh banyak seliliweran ini, Mas. Ya. Yang MBG itu apa tuh banyak yang viral lagunya Nah, itu. itu dia. Sampai anak kecil pun tahu, Mas. Betul. Sampai anak gue juga tahu. Lagunya booming banget. MBG singkatannya Mas Bahlil Ganteng itu. MBG Mas Bahlil Ganteng. Itu luar biasa viral dan ya komentar daripada netizen ataupun warga Indonesia itu sebenarnya pro kontra ya. Pro Iya. kontra ini sebenarnya lagu ini itu memang mengkritik atau memuji atau seperti apa itu. Tapi kan tanggapan daripada Pak Bahlil sendiri positif ya. Iya. Emang udah ada tanggapannya, Mas? Udah. Tanggapannya apa kalau Tanggapannya kalau setahu saya kalau misalkan kita melihat daripada sosial media itu waktu yang saya lihat tuh bersama Raffi Ahmad ya. Kita kan ketemu di Mekah kalau nggak salah itu lagi ibadah. Tanggapannya saya justru penasaran ini siapa yang pencipta lagu ini. Oh iya. Dan pengen ngajak makan, ngajak ngobrol sama penciptanya sampai seviral itu gitu kan. Buah apa yang paling manis? Buah lil kan. Tentunya itu sangat-sangat ini banget lah. Anak saya baru 5 tahun udah tahu kita tagline begitu langsung nyaut semuanya. Iya, langsung tahu. Oke, Nah. jadi kita bahas MBG nih Mas ya. MBG ya. Jadi guys, tema kita malam ini adalah MBG ya. Tapi temanya itu bukan Mas Bahlil Ganteng ya. Bukan. Jadi temanya itu Makan bergizi gratis. gratis. Kalau menurut gue itu, Mas, MBG itu Bapak Presiden Prabowo kita ini ngeluarin MBG makan gratis, makan bergizi gratis itu bagus banget kalau menurut gue, Mas. Setuju. Ya kan, bagus banget. Cuman yang nggak bagusnya ini yang bawah-bawahnya terkadang. Betul. Bener nggak, Mas? Sepakat. Ya kan? Contoh nih ya, ini mah curhatan diri gue pribadi. Jadi anak gua sekolah di suatu sekolahan, Mas, kabupaten. Itu jadi udah dapat jatah MBG. Sekolah Ya. SD ya? SD ya, sekolah SD udah dapat jatah MBG. Terkadang lauk itu banyak anak-anak itu yang nggak suka. Betul. Ya. Contoh kayak misalkan lagi tuh pernah pertama kali MBG itu dibuat di sekolahan anak gue ini, Mas, ada MBG ini. Itu ada telur ceplok tapi telur ceplok lah ya. Telur ceplok tapi ada iniannya cabenya. Ada cabenya pedas. Iya. mungkin kalau menurut ya Orang dewasa nggak pedas. Tapi Ya kalau kan anak-anak pedas, ya kan, Betul, kayak gitu. Nah, terus udah lagi kadang kan dibawa pulang kan, kalau misalkan makanan itu nggak habis suka, makan, dibawa pulang. Terkadang pas sudah dibawa pulang pun nyampe rumah kan kalau ini kan suruh gurunya itu kan dibekelin ya, suruh bawa kotak bekal ya, Mas ya. Iya betul. Nah, dibawa pulang terus sama gue buka itu rada bau, Mas.
Wah, mungkin masaknya udah dari kapan tuh bertanya? Iya, ada bau kalau menurut gua ya kan. Apalagi gua orang yang suka masak. Iya kan? Tahu persis deh mana masakan segar, mana iya, enggak ya. Gitu ya. betul, kayak gitu. Padahal kan program dari Bapak Presiden itu bagus banget ya Mas Ruby ya. Bagus banget, setuju. Kalau misalkan daripada ini kan salah satu program unggulan sewaktu beliau mencalonkan dari presiden bersama Wakil Presiden Gibran ya. Iya. Dan alhamdulillah sudah dapat diwujudkan programnya yang tadinya itu namanya makan siang gratis dirubah menjadi makan bergizi gratis. Gitu. Nah itu sangat penting ya. Kenapa? Karena menurut gue pribadi atau menurut referensi yang gue baca, jadi kenapa penting? Jadi terkadang masyarakat kita Indonesia umumnya gitu nggak semuanya, mohon maaf, secara gizi terpenuhi mas. Jadi bukan hanya kenyang aja nih yang pengen dituju oleh pemerintah, tapi juga bergizi itu sangat bagus. Gitu. Betul. Jadi selain memenuhi gizi biar nggak stunting dan juga nanti ketika pada saat waktu pembelajaran belajar di sekolah itu diharapkan siswa itu bisa lebih fokus gitu. Benar Gitu sih. banget. Kalau perut keloncongan juga belajar kurang masuk kayaknya. Iya, betul. Apalagi kalau menurut gua kayak makan gratis bergizi ini sebenarnya kalau di Indonesia ini baru. Betul, ya kan baru kan dari eranya Prabowo ini baru. Soalnya setahu gua kalau di luar negeri itu udah ada duluan. Ya, udah ada duluan. Negara udah menerapkan. Iya, kayak gitu, kayak Jepang gitu. Gua sampai ngeliat tuh ada tuh di YouTube kayak gitu juga gua ngeliat. Nah, terus kalau menurut Mas Ruby nih, pentingnya MBG, kenapa kalau menurut Mas Ruby kenapa harus ada MBG, Mas? Ya, kalau menurut gue pribadi ya tadi ya, selain daripada pemerataan masyarakat kita, apalagi yang di, mohon maaf ya, di pelosok-pelosok negeri yang belum standar gizinya terpenuhi, dengan adanya program ini itu sangat-sangat bagus sekali menurut saya kalau memang sesuai daripada cita-cita yang digalakan gitu. Cuman kan kadang problemnya namanya baru ya. Iya, betul. Itu pasti ada banyak tantangannya. Jadi menurut saya ini memang harus ada, walaupun ada pro kontra ya. Tentunya dengan aspek nanti pengawasan dan lain-lain harus semuanya sesuai gitu. Tapi setidaknya dengan udah dimulainya program ini pastikan nanti ada evaluasi. Iya, betul. Dan terus sasarannya juga harus benar-benar tepat. Betul. Kayak tadi menunya juga harus dipertimbangkan. Iya, betul. Berapa harus seperti apa gitu. Namanya juga kan MBG, makan bergizi. Ya kan, bergizi. Nah, bergizinya ini jadi kalau bisa tuh pihak-pihak yang dapur-dapur MBG ini harus lebih lebih gizinya itu lebih lebih diutamakan lah ya, ditingkatkan. Ya gitu sih kalau menurut gua. Nah, kalau menurut Mas Ruby nih, bedanya MBG dan makan siang gratis apa sih kalau menurut Mas Ruby? Ya, kalau kita kan ya sedikit banyak mengikuti ya Mas Fajar ya, mengikuti daripada perpolitikan di Indonesia ya. Beda memang dari awal itu kita taunya dari janji kampanye Pak Prabowo itu makan siang gratis awalnya itu. Jadi memang dikhususkan hanya makan siang saja. Namun seiring berjalannya waktu, sasaran daripada pemerintah yang saya lihat, yang saya pelajari itu bahwasanya tadi ada poin di mana nggak cukup loh perut kita itu kenyang saja gitu. Kalau misalkan makan siang gratis nih, misalkan contoh kita kasih nasi goreng pakai telur, udah kenyang, gitu kan? Tapi kan apakah gizinya terpenuhi atau mohon maaf ya makanan yang lain lah yang speknya nggak masuk bergizi itu bisa aja cukup judulnya makan siang gratis. Nah, yang ingin disasar oleh pemerintah menurut saya ini lebih daripada itu. Jadi mencegah stunting, jadi regenerasi kita anak-anak bangsa ini kedepannya biar lebih bagus lagi mutunya. Iya, betul. Nah, itu tuh menurut gua itu kalau sasarannya tepat ya, Mas ya. Sasarannya tepat. Tapi terkadang kan ada nih yang baru-baru yang tadi tuh kita bahas di awal tuh Mas ya. Ini kepala BGN ya kan.
terkadang gue suka ngeliat dia juga sih bikin apa namanya statement gizi-gizi gitu kan. Iya. Tapi ternyata gizi dia lebih banyak. Makannya lebih banyak gizi. Artinya nggak ini ya, nggak sesuai sama yang Iya, ya kan seharusnya misalkan dari Bapak Presiden kita udah ngasih uang sekian juta apa sekian triliun misalkan. Iya, iya. Tetapi ya turun ke bawahnya nggak sekian. Ya betul. Ya kan kayak gitu. Ya masa lu ini buset ibarat kata kalau menurut Mas Fajar nih, kalau saya kan pribadi saya belum menerima MBG Mas, anak saya belum sekolah nih ya. Mas Fajar tadi yang sudah anaknya menerima MBG, isinya itu apa aja sih? Kalau kita melihat daripada di sosial media, di televisi maupun media sosial yang lain, itu kan sering ya banyak yang protes, banyak yang apa namanya menyampaikan gitu bahwa saya judulnya aja nih makan bergizi gratis tapi realitanya nggak sesuai gitu. Nah kalau untuk Mas Fajar sendiri anaknya itu yang sekolah di tingkat SD di daerah kabupaten lah ya, sebutannya kabupaten A ini. Itu kira-kira isinya apa aja sih Mas? Coba yang benar-benar real nih. Kalau ini sih paling terkadang ada buah. Buah itu udah pasti itu wajib. Pasti tuh. Wajib ya ada ya. Sama kalau menurut nih Mas Ruby tahu acar yang biasa di acara kondangan nggak? Iya tahu. Acar-acar itu menurut Mas Ruby cocok nggak buat anak? Oke, anggaplah cocok. Terus yang lain yang lebih ekstrim ada nggak? Yang lebih ekstrim itu terkadang ada yang tadi sih menurut gua. Yang apa telur ceplok tapi ininya isinya pedas. Ada cabenya, ya kan kayak gitu. Ya menurut tadi kata Mas Ruby, kalau menurut orang dewasa ya nggak pedas, tapi kalau anak-anak kan nggak tahu. Iya betul. Ya kan lidahnya beda-beda. Tapi nggak sampai yang nyeleneh banget ya Mas ya. Karena kan kalau saya pribadi yang lihat lah ya, ngikutin sosial media itu bahkan di daerah, mohon maaf ya, kalau koreksi kalau misalkan saya salah, itu kalau nggak salah di daerah Kalimantan atau mana itu diganti dengan buah kelapa gitu. Ada Mas, karena ya memang tujuannya ada dampak ekonomi ke sekitar ya. Apa buah apa yang ada di situ masalah itu. Cuma kan kalau misalkan kelapa yang dimakan itu bagaimana gitu kan. Terus ada juga yang cuman roti kecil atau apalah gitu. Beberapa ini nanti bisa ditampilkan juga mungkin ya di ini ya di searching di Google ya, banyak pasti ya temuan-temuan yang seperti itu. Itu jadi kita mempertanyakan ini bagaimana ini pengawasannya kan harusnya ada pengawasan sidang dan segala macamnya gitu. Betul. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya sih yang tadi gue bilang Mas, dari atas itu sebenarnya udah bener. Ya, niat baik dari Presiden itu luar biasa bagus. Iya, udah bener. Cuman ya terkadang banyak oknum. Itulah PR di negeri kita ya. Iya, betul. Kayak contoh kayak misalkan apa namanya kayak di lapangan kan beda sama kenyataannya gitu lah pokoknya. Ya, kayak itu sering banget. Ya kan dari kayak distribusi logistik ya kan, terus pengawasan kualitas ya kan, sampai bahkan ada yang keracunan. Betul, benar. Sering beberapa tempat saya lihat ada yang keracunan massal gitu Mas. Tuh kan. Kalau Mas Fajar mungkin atau teman-teman penonton yang lain pasti pernah melihat berita keracunan massal karena makanan MBG itu. Iya, apalagi ini kan namanya tuh MBG, makan gratis, makan bergizi gratis. Iya. Kenapa harus ada sampai keracunan seperti itu? Iya. Ya kan? Ya seharusnya kan namanya MBG itu kan ya makan bergizi. Nah, gizinya itu kan seharusnya udah diteliti ya kan? Diawasi, dijaga ya kan? Jangan sampai malah jadi racun. Betul. Ya syukur ya alhamdulillahnya bukan cuma ya alhamdulillahnya keracunan. Nggak sampai jangan sampai lah ya sampai nyeremput nyawa ya kan? Kayak gitu sih. Sama anggaran dan transparansi menurut Mas Ruby ini gimana Mas? Ya kalau saya pribadi sebagai orang awam ya yang awam cuman tetap kita mantau sosial media lah ya gitu ya, dan juga kita juga ada ini juga lah ya belajar sedikit tentang apa namanya pembukaan dan keuangan lah ya gitu lah ya. Ya apa nih ya banyak yang jadi pertanyaan gitu Mas. Banyak jadi pertanyaan kan, bahkan sampai kemarin beberapa momen viral juga yang ada yang pamer dapat bonus 6 juta per hari atau apa seperti itu. Nah, itu kan sampai joget-joget tuh. Joget-joget. Iya. Kan? Sial. Itu kepala ininya terus dari penunjukan apa namanya
titik lokasi itu siapa ininya kan sampai mohon maaf ya, kita nggak tahu rules yang sebenarnya seperti apa, tapi terlihat seperti nggak wajar kalau misalkan dari khususnya nih anggota DPR dewan mana nih apa namanya memegang beberapa dapur MBG gitu Iya. kan, kayaknya wah ada apa nih. Iya, betul betul betul. Betul Dan banget. sampai akhirnya kan terbukti nih yang lagi viral banget ya. Iya, makanya. Terus kan apa namanya kayak kasus terbaru yang tadi Kasus kita terbaru yang per kita, hari ini. iya, per hari ini ya kan baru berapa hari dilepas sama Bapak Presiden. Kalau masa sehari. Sehari ya kan Sehari. dilepas sama Bapak Presiden dan langsung menjadi tersangka. Ya. Waduh, gila. Ya makanya kita itu sebagai orang awam ini kita juga harus tahu tuh apa namanya sedikit-sedikit ke dunia politik sih Mas. Betul. Ya kan, soalnya kan kalau menurut gua dunia politik ini kita susah ditebak. Betul. Jangan terlalu acuh, jangan terlalu oke lah. Misalkan kita stigma kita udah underestimate lah ya terkait politik yang mungkin banyak intrik atau segala macamnya gitu. Cuman jika kita harus peduli juga dengan masa depan bangsa kita, Mas. Iya. Sedikit banyak kita harus awasi nih. Kalau misalkan ini ya kita ada temuan-temuan ya kita sampaikan ke pihak yang berwenang gitu, gimana gitu, apakah dari sosial medianya atau apa, kan ada gitu. Ya betul. Paling kalau menurut gua nih Mas ya, buat saran-saran dapur-dapur MBG, coba Ya. bapak-bapak atau ibu-ibu lebih diperhatiin lagi gizinya, Betul. terus lauk-lauknya lebih diperhatiin lagi, terus Disesuaikan intinya ya, Mas ya. betul, Misalkan- disesuaikan. karena Ya. kalau nggak salah kan itu ada juga yang buat ibu hamil kalau nggak salah ya Mas ya. Cuman udah berjalan apa belum itu? Oh iya Sasarannya. iya nanti bakal ada kan? Apa udah ada sih? Setahu saya sebagian udah ada. Cuman Udah istrinya ada. Mas Fajar nih hamil dapat 3. Belum. Belum. Nah ini belum. gimana nih? Nanti yang tahu boleh komen ya untuk ibu hamil apakah udah ada yang mendapatkan atau belum. Iya, betul banget. Ya, kalau menurut gue sih tadi tuh buat para dapur-dapur MBG ya lebih dijaga lagi gizinya, terus kualitas makanannya itu diawasi lagi. dijaga gitu ya. Jangan memikirkan untungnya aja. Ya, untung boleh, cuman ya jangan terlalu ini aja. Kualitas tetap dijaga. Iya, betul. Utamakan. Kualitasnya kudu dijaga. Ya kan, apalagi itu menyangkut kalangan anak-anak yang nantinya penerus bangsa. Betul. Ya kan? Generasi Kayak emas gitu, nantinya. betul. Gimana Generasi kita emas. mau mencetak generasi emas kalau misalkan dari segi makanannya bukannya bergizi malah beracun. Betul banget. Aduh, Nah. muntah-muntah. Jadi kalau menurut gua Mas, Ya. pembahasan MBG kita cukup sampai sini aja tuh ya. Ya, Jadi semoga lagi nanti ke depannya MBG di Indonesia ini nggak ada lagi yang kayak keracunan, terus Amin. kasus kayak korupsi yang baru-baru korupsi ini. sampai itu kan menjerat kepalanya sampai beberapa itu 3 orang atau 4 orang itu. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Kalau misalkan dari kepalanya udah korup, bagaimana ke bawahnya? Makanya, weh itu duit buset, kacau itu. Jangan. Gila lu itu duit buat, Kasihan lah sama kita nih iya lu. di bawah. Gila. Waduh guys, jangan guys. Aduh, parah. Nah, jadi kalau menurut kalian nih yang lagi nonton channel ini guys, nonton video ini guys, apa nih buat kalian tanggapan terkait MBG ini guys? Ya, apakah juga kalian setuju program ini dilanjutkan dengan yang sistem yang berjalan ataukah memang perlu ada evaluasi? Boleh, monggo silakan kita sediakan forum nanti syukur-syukur bisa ini ya tersampaikan gitu Ya, pada pihak yang berwenang gitu. Betul. Seperti apa masalah masukannya seperti itu. Betul. Tapi kalau dari diri gue pribadi sih Ah. MBG ini harus diteruskan. Ya, saya sepakat Mas. Ya, harus Ini diteruskan, diteruskan, karena- tapi dengan pengawasan yang ketat, mutu harus tetap dijaga gitu. Betul, intinya gitu sih. Nah, jadi buat kalian nih guys, kalau kalian yang lagi nonton, kalian bisa kasih saran-saran guys di kolom komentar. Dan juga kalau kalian bisa menanggapi terkait MBG ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Mungkin di daerah kalian ada yang lebih kasusnya lebih parah Lebih lagi, parah kalian lagi, ya, kalian ya. bisa komen juga ya. Share pengalaman. Nah, jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa bantu like ya. Kalau kalian nggak suka, juga dislike juga nggak apa-apa guys. Terus apa lagi Mas Ruby? Jangan lupa subscribe dan komen-komen, dan selain daripada komen terkait MBG, komen juga terkait konten-konten kita lah ya. Betul. Apa kiranya yang masih kurang dan harus diperbaiki terkait konten kita Mas. Betul. Sama ini juga, kita punya sosial media guys ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Nah, nama
sosial media kita ini apa Mas? Tiga-tiganya Mas? Kalau untuk YouTube udah sama ya, YouTube dengan apa namanya TikTok SKR7 Pride, kemudian Instagram juga SKR7 Pride. Untuk Facebook 7-nya bukan pakai angka karena nggak bisa pakai angka. Oh, jadi tulisan pakai ya? Tulisan SKR 7-nya pakai angka Pride. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi buat kalian nih, kalau kalian nggak mau ketinggalan sama channel ini, jangan lupa juga nyalain loncengnya. Jadi ketika kita upload video muncul tuh di beranda kalian guys. Oke. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa ya, kalian terus pantengin channel SKR7 Pride guys. Supaya nanti kita cepat ke monetisasi dan kita tetap terus semangat dan semakin semangat lagi. Betul. Ya kan? Oke, terima kasih banyak ya guys ya. Sehat-sehat selalu, banyak rezekinya. Semoga kalian dipanjangkan umurnya guys. Amin. Oke, terima kasih. Makasih Mas Robi.